اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذي الفضل العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى لم يدرهم فانتظاه مطلقا أبدا وما تفعل أصلا في مدى زمن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان منه الضواب فلا تحرم وما وقعت ذبابة أبدت في جسمه الحسن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان بخلفه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى آثر بول منه في عالم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان وقلبه لم ينام والعين بعدما حسد ولا يرى ظله في شمس ذو فاتن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كذبه قد علم قوما إذا جلسوا عند الولادة سجدا بمختتني
فاحفظها تكن آمنا من شر نار وصرة وإثم يا رب صل مقاصدنا واغفر لنا مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Janabillah Bapak Amin Haji Muhammad Sibli Jundan SK, Bapak Ustaz Muhammad Rafi'i, Ustaz Haji Abdul Wahab, dan juga seluruh jamaah taklim maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa istiqamah menjalankan kewajiban kita menimba dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, hari-hari yang sebelumnya, dan hari-hari yang akan datang, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah kita sampaikan kepada kedua kita, junjungan kita baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya lebih selamat dan husnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah yang kita kirimkan khususnya kepada arwah-arwah ahli kubur, guru-guru kita, orang-orang tua kita, wabil khusus guru kita Abah Jundan Haji Jundan Suwarman bin Burjaman, Waqib Hadal Nasib Hajiatan bin Bilani Wahajah Manusian Dikiman Ustaz Haji Muhammad Hansah Haris, Haji Muhammad Muhammad Haris, Ayahanda Haji Abdul Gendra, dan juga seluruh jamaah Civitas Masjid yang telah berjuang, berkorban, mempertahankan dan mengamankan Masjid Al-Abrar kita ini, dan juga para donatur yang senantiasa baik yang telah wafat maupun yang masih berjalan saat ini. Moga Allah berikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berikan kita keistiqomahan, ketetapan iman Islam kita sampai dengan akhir kita, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wabil khusus kepada mu'anfatal kita Abdul Baik Al-Samarkandi, dan juga kepada anak keturunan kita, semoga Allah berikan mereka kemudahan di dalam mengejar ilmu, mengejar cita-citanya, dan menjadikan anak keturunan yang saleh dan salehah yang menjadi dambaan kita bersama. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lingkungan kita senantiasa menjadi lingkungan yang kondusif, yang senantiasa di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kita masih membahas tentang kitab Tanwirul Ghafilin dalam bab Fadlur riba. Jadi makna riba di dalam makna peperangan, masih dalam babul jihad
hanya lebih spesifik ya kepada pelaku di dalam orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi makna ribat ini adalah orang-orang yang terdepan di dalam jihad fisabilillah pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abi Rahmah qala Abu Abdurrahman ibn Abdullah hadatsana Muhammad bin Harith al-Madani hadatsana Umar bin Mansur an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu usirru wal yawm uqlinu wa ma kana yamna'ni ahadun anna uhaddithukum illa dhanna bikum. Hadis ini memang dari secara sanadnya adalah hadis ini menurut keterangan beberapa ulama mengandung hadis yang dhaif. Namun ini tidak terkait dengan masalah muamalah, jadi tidak bisa. Dan nanti ada hadis yang sahih yang mengikuti daripada makna daripada hadis ini. Jadi hadis ini datangnya dari Abu Laith, ayahnya Abu Laith Al-Samarqandi. Sirru wal yawm uqlinu. Dulu perkara ini aku sembunyikan dan sekarang aku informasikan. Jadi aku sampaikan kepada wa makana yamna'ni ahadun an uhaddithu an uhaddithu. Tidak ada seseorang pun hari ini pada saat itu yang menghalang itu untuk menyampaikan perkara ini kepada illa dhanna bikum, karena rasa cintanya aku kepada cinta seorang ayah kepada anaknya. Aku boleh samakan ini. Akhirnya disampaikan sebuah hadis. Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ribatu yawm fi sabilillah afdalu min siyami alfi yawmin wa qiyami alfi lailatin. Jadi keutamaan daripada orang-orang yang berjuang, berperang, orang-orang yang terdepan. Jadi ribat itu spesifik kepada orang-orang yang terdepan. Dia ada di depan, dia menjadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang komandan. Itu lebih utama daripada puasa 1000 hari dan juga mendirikan salat malam 1000 malam. Ini jabatan aja sudah melebihi daripada ibadah seseorang, daripada 1000 hari 1000 malam. Tapi kadang orang gak mau, susah mencari jabatan ini. Orang jadi ketua Korea saja susah ya, karena proses itu terkait dengan keturunan, dengan silsilah. Alhamdulillah beliau ketua DKI itu susah nyarikan, ada yang mau. Presiden banyak mau, tapi tertentu dari sekian banyak warga negara paling beberapa yang memenuhi syarat. Inilah orang-orang yang terdepan ini yang mempunyai nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna ini yang kita ambil. Jadi nanti ada hadis yang sahih yang semakna dengan ini. Ini ada beberapa saja yang mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Tapi ini keutamaan. Kalau cara nalar kita, benar orang pemimpin itu, apalagi kalau pemimpin perang gitu, bodoh. Kita kalau suruh pemimpin perang, boleh bisa mikir 17 kali gitu, belum? Itu paling tembak duluan. Itu sahabat tadi itu gitu. Pikirannya pasti bisa bilangnya jihad udah gak mikir orang mati nih gitu. Kalau pada kita kadar iman kita seperti itu. Padahal nilai ruangnya luar biasa, jabatan gitu. Ya. Jadi jauh lebih sabilillah.
lebih utama orang yang jadi seorang pemimpin itu peperangan itu. Ketimbang daripada puasa 1000 hari berturut-turut kuat, Pak. Ya kuat tidak. Ya, kuat sebulan aja maghrib udah 25 hari gitu kan mas-masan. Begitu juga qiyamul lail. Dan juga ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang mengandung makna hadis yang sahih yang mengikuti daripada makna hadis ini. Hadatsana Abu Salman an Muhammad bin Hasan an Muhammad bin Rashid an Makhul anna Sulaiman Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu marra bisyurahbain Ibn Samit wa huwa murabitun fi qatlihi bi ardi Faris. Jadi ada seseorang yang melalui namanya Bishr Habil Ibn Samit, yaitu juga seorang ribat di Faris, di negeri Faris. Faqala alla uhaddithukum bi hadithin sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ingin kabarkan kepadamu apa yang aku dengar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul la ribatu yawmin fi sabilillah afdalu min syami syahrin wa qiyamih wa man mata wa huwa murabitun ujira min fitnatil qabr wa namaluhu kullu amalin ka ahsani ma kana ya'malu ila yaumil qiyamah. Ini hadis yang sahih yang maknanya daripada makna yang tadi. Tidaklah orang yang menjadi apa tuh kalau yang depan tuh istilahnya tuh, yang terdepan itu, yang seorang pemimpin itu di dalam peperangan, fisabilillah afdalu min syami syahrin wa qiyamihi, lebih utama daripada puasa itu 1 bulan, dan juga dalam qiyamul lailnya juga 1 bulan, lebih utama. Ini berjemputnya bulan. Wa man mata wa huwa marabitun ujiru min fitnatil khabar. Dan barang siapa yang wafat dia dalam keadaan memimpin perang, orang-orang terdepan ini ujiru min fitnatil khabar, maka dia akan dibebaskan daripada fitnah kubur, akan dibebaskan daripada fitnah kubur. Wa namaluhu kullu amalin ka ahsani ma kanu ya'malu ila yaumil qiyamah. Dan setiap amal solehnya itu nyambung, enggak putus, berkembang. Makanya ya'malu ila yaumil qiyamah, seolah-olah dia itu beramal soleh sampai dengan hari kiamat. Jadi belum mati tapi amal solehnya yang dilakukan selama hidup di dunia itu terus berjalan, enggak putus. Bayangkan orangnya sudah mati, tapi amal solehnya itu masih berjalan, masih tercatat. Nah, kalau kita amal apa yang kita kira yang masih berkembang? Ini orang-orang yang pasti memiliki kekuatan iman yang lebih, karena dia sudah mau menjadi pemimpin di dalam peperangan. Walaupun nanti makna jihad itu ada beberapa yang menafsirkan. Jadi jihad itu jihad perang nyata, jihad perang melawan setan, jihad perang melawan hawa nafsu. Itu sekarang ini, saat ini perang nyata ada di mana? Di Afghanistan, di sekarang Sudan, di negara mana apa itu namanya? Bos apa namanya? Hah?
Iya, lupa saya namanya. Yang sekarang ini sudah mulai mudah-mudahan terus ini kedamaian ya. Jadi perang penyata itu masih ada, cuma di Indonesia alhamdulillah ya, perang ribut doang, perang mulut, perang pemikiran, gozul fikir katanya. Nah ini yang harus kita hadapi. Jangan sampai kita termasuk bagian daripada orang-orang yang memerangi kebenaran. Kita berada di mana? Itu jihad fisabilillah di dalam mana perang yang nyata di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi juga ternyata kalau menurut hadis ini ada termasuk juga hadis yang hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa li an unfiqa min mali hatta ablugha amalul mujahidi fi sabilillah. Ya Rasul, saya ini memiliki harta. Bagaimana caranya supaya harta yang saya infakkan ini senilai sebanding dengan pahala jihad fisabilillah? Ini ada orang yang nanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda balik bertanya, wah malaka, seberapa banyak lu punya? Gitu kalau kasih kitanya, seberapa banyak punya duit? Gitu. Berapa banyak harta yang kau miliki? Qala sittatu alaf. Kalau sittatu alaf dirham berapa? Sittatu alaf banyak ya. Sittatu alaf berarti 6.000 ya 6.000. Di bahasa enggak ada apa-apa. 6.000 ini 6.000 dirham kali 4. Dia punya. Qala law tasaddaqta biha kana 'adlu naumatil ghazi fisabilillah. Kata Nabi, harta yang kau miliki itu seluruhnya engkau infakkan, itu tidak akan mampu membandingi orang yang tidur dia dalam keadaan berjaga di dalam perang. Jadi orang yang terdepan dia tertidur aja itu enggak sebanding katanya. Tidurnya aja nggak sebanding dengan harta yang dia miliki sebanyak 6.000 dirham. Tidurnya doang. Maka orang yang menjadi terdepan di dalam peperangan fisabilillah jauh lebih utama daripada orang yang menimpankan daripada harta kekayaannya. Jadi makanya orang-orang yang berjihad fisabilillah itu adalah orang-orang yang nanti yadkhulul jannata bighairi hisab. Ada hisab ya. Langsung seperti nanti kibasan angin luar biasa. Wa ruya Muhammad ibn al-Maqatil al-ibadah an abihi qala kana yuqal man halaqa ra'sahu fi ribatir riba thumma dafanahu kana lahu ajrul raqib ma dama dhalika syar madfunan wa sya'ru la yadri. Jadi seorang yang dia bertugas sebagai orang yang terdepan di dalam peperangan dan di waktu-waktu selam pada saat itu dia sedang menunggu, dia memotong rambutnya gitu. Potong rambutnya mungkin kepanjangan atau dirapikan di saat-saat selang-selang peperangan. Di saat dia memotong rambutnya itu, lalu rambutnya
itu dikubur, dipendem, ya, dipendem. Bukan rambut kita, bukan rambut pasukan, tapi rambut seorang pemimpin peperangan. Karena lahu ajrul marabit, dia memiliki pahala yang luar biasa. Marabit, pahala yang seorang pemimpin perang itu, mada dzalika sya'rul mabtun, selama rambut itu terkubur, selama rambut itu terpendam, rambut ini wasya'ru la yabli, dan rambutnya itu tidak rusak, itu rambutnya mengalir selama itu. Jadi perbuatan ini kan tidak perbuatan yang tidak dipertimbangkan, ya. Dari model kita nyukur juga gitu. Kalau kita nyukur di tempat cukuran kumpul udah nyampur sama rambut orang, gitu. Kata istimewanya kita. Tapi orang yang memiliki jabatan, pemimpin perang, pemimpin jihad, pemimpin pergerakan dakwah, pemimpin organisasi Islam, itu punya keutamaan yang luar biasa. Nilainya akan beda dengan kita anggota-anggota. Ustaz ini mempunyai keutamaan yang berbeda dengan kita. Begitu hadir ditingkat oleh kota, dudukannya beliau berbeda, begitu. Nah, ini dari sisi itu aja sudah ada perbedaan. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merangkak di dalam kitab Al-Qur'an ini. Abu Lais As-Samarqandi ini mengangkat derajat orang-orang yang terdepan di dalam dakwah, dalam jihad. Makanya jarang ada yang mau, jarang ada yang kuat, jarang ada yang berani. Karena keluar begitu, walaupun mungkin dia tahu utama, tapi faktor resikonya berat ya. Faktor resikonya berat. Dia kalau dalam perang kenyataan dia terbunuh, ya kan? Kalau di dalam organisasi dakwah dan sebagainya dia kena fitnah, kan gitu. Ya ada terkait hukum dan sebagainya, ini akan terjadi. Tapi di sisi lain kebaikan umat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemuliaan yang begitu tinggi. Cuma bukan sembarang pemimpin perang ketika ditunjuk itu pasti Nabi tunjuk orang pasti sudah mempunyai nilai tersendiri. Oh, dia mampu, dia mempunyai strategi, dia mempunyai kemampuan, itu yang dilihat. Nggak mungkin orang saya majuin, nggak mungkin dia akan dijadikan seorang pemimpin. Lebih-lebih pemimpin perang yang membutuhkan strategi yang betul-betul jitu, karena bukan hanya sekedar berperang dengan kekuatan, tapi berperang juga dengan strategi yang bagaimana kita akan menang. Ini dalam apalagi yang dikembangkan adalah dakwah fisabilillah, risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itulah keutamaan diangkat daripada Abu Lais As-Samarqandi. Ada lagi beberapa riwayat tentang perkara-perkara yang terkait dengan keutamaan daripada orang daripada pemimpin dakwah di jihad fisabilillah. Dasara rajulun ma'a Abdurrahman bin Auf fi ha'id lahu fa'ataqa 30 raqabah. Ada seseorang faja'ala ar-rajulu yata'ajjabu min dzalik. Ada seseorang yang bertemu dengan Abdurrahman bin Auf di kebunnya, dan dia mengatakan begini, fa'ataqa 30 raqabah. Aku telah memerdekakan 30 budak. Faja'ala ar-rajulu yata'ajjab min dzalik, dan dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Dia memerdekakan, membebaskan 30 budak. Karena dulu itu memang begitu, Pak. Orang-orang yang mulia itu dia membebaskan daripada budak-budak. Ini banget. Begitu bertemu dengan Abdurrahman Auf,
bin Auf dikatakan itu dengan bangganya. Faqala lahu Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Auf itu berkata kepadanya, afala akhbaruka bi amali afdal minhu, apakah engkau ingin tahu apa yang lebih utama daripada apa yang kau telah kerjakan, gitu. Yang lebih utama dari yang telah kau kerjakan, yaitu lebih utama daripada dia membebaskan daripada 30 bulan. Nah, kata orang ini, qala bainama rajulun yasiru fi sabilillah ta'ala ala dabatihi wa sawtahu muta'allaq fi usbi'i fi aswatihi idna asa nas'atan fasaqata sawtahu. Ada seseorang yang dia pergi berjihad fisabilillah, di tangannya itu ada pecut, dan dia naik kendaraan, kalau kita naik angkot gitu kan, naik kuda atau kendaraan, dan dia pegang tuh pecutnya gitu. Idna asa nas'atan fasaqata sawtahu, dia tertidur dengan ngantuk yang begitu sangat, itu apa namanya, pecutnya jatuh dari pegangan kita kan, itu biasa gitu ya kalau ngantuk, tapi kita jatuh handphone kayak apa kayak bum gitu jatuh, itu doang. Fala ra'atuhu bi sawtihi abdul mimma ra'aitni sonakta. Itu lebih utama daripada apa yang telah engkau kerjakan, begitu. Siapa dulu orangnya yang jatuhkan daripada pecut? Dia pergi dalam fisabilillah, itu cuma perkara pecutnya jatuh dari tangannya karena ngantuknya, itu lebih utama daripada dia membebaskan 30 bulan. Bagaimana kita bisa mengambil keutamaan ini? Ya terus, ini saya ada di depan sini, bapak-bapak ada yang mendengarkan, itu bagian daripada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Bapak-bapak jihad fisabilillah, ya. Kita bisa pilihlah karena itu terkait dengan ilmu, dengan syiar Islam, dengan bagaimana kita memakmurkan masjid, dengan bagaimana kita membelokkan hawa nafsu kita dari perkara-perkara yang melalaikan kepada perkara yang di mana di situ ada redha Allah. Ada nggak orang-orang santai sekarang di masjid, di rumah dari? Ada. Karena di lingkungannya dia ada kegiatan seperti ini, nggak ada. Oh, boleh jadi dia ngaji keluar, kan di masjidnya ada. Yang lebih utama itu adalah di lingkungannya. Ini bagian daripada kita ini. Lebih-lebih kita menghidupkannya dengan sering guru-guru kita disampaikan, kita meroboh kantong, meroboh duit, dikit-dikit duit. Kemarin itu guru kita, kalau saya pernah enggak tuh, saya kalau ngambil duit, saya kayak ini mau ada acara ini, gitu aja ini. Itu dalam makna bagaimana kita mengajak kebaikan. Yang diajak urusan mau nggak mau yang ada. Kita itu bergerak berusaha. Gitu. Konsumsi berjalan, alhamdulillah. Kalau secara nalar orang sini nggak ada duitnya, ini enggak. Tetapi Allah mau. Allah punya mau berjalan konsumsi sampai dengan saat ini, dan kita ambil. Maka saya nggak putuskan kalau memang walaupun Abah Jundan itu memang banyak belajar kita dari Abah Jundan, dari guru kita.
Beliau dulu pernah bilang, biar kalau besok kembali ke gue aja. Dia dengar begitu bukan orang tambah takut, bukan tambah ini, tambah segan, tambah semangat gitu. Bukan artinya dibiarin. Nah, kalau kelas-kelas kita yang ngomong kayak gitu dibiarin sendiri gitu. Itu perkataan ulama itulah yang menjadi sentuhan kepada kita. Gitu. Jadi ini semua berkat ulama. Siapa orang pertama? Abah juga, pengaji Atta. Itulah yang panutan kita sampai saat ini menikmati. Ya, masih kita gerak, masih pakai kaca narko, masih ada yang bocor. Sekarang mungkin begitu lega ini masjid, masih bayang di rumah, gitu. Masih lega, enak ada kipas angin. Ya, masih bayang di rumah. Gitu. Nah inilah kita yang senantiasa istiqomah. Hadir di masjid dalam rangka yang tadi itu jihad fisabilillah, bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti langkah kita dengan langkah orang-orang yang jarang ke masjid itu beda. Langkahnya beda, ucapannya beda. Sama-sama melangkah, kebanyakan kita melangkahnya ke masjid umpamanya gitu. Namun semuanya adalah diniatkan dalam rangka mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi ini diangkat oleh Abu Layth As-Samarqandi bagaimana seorang pemimpin dalam jihad fisabilillah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya orang-orang yang menjadi pemimpin itu benar-benar ada menjadi perhatian bahwa ini dalam pantauan, dalam tinjauan Allah Subhanahu, perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih buat mereka seorang pemimpin jihad fisabilillah. Wa dzakara Abdullah bin Mubarak bi isnadihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ba'atha Allah yaumil qiyamah aqwaman yamuruna 'ala sirati ka hay'atir rih laisa 'alaihi hisabun wala 'adzabun. Ya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan pada hari kiamat satu kaum, mereka melewati jembatan Sirat ka hay'atir rih, seperti angin berlalu. Seperti angin berlalu. Laisa 'alaihi hisabun wala 'adzabun. Enggak ada istilah kata hisab lebih azab kepada orang ini, kepada kaum ini. Bos, begitu aja, emang nggak mau dipanggil lagi, nggak pakai mas mana, nggak pakai. Malaikat juga tahu. Surga kayak udah punya rumah sendiri gitu. Digerisal bola ada. Enak gak kayak gitu kan? Enak. Kalau para sahabat lalu bertanya, wa man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu ya Rasul? Aqwamun yudrikuhum mautuhum fil riba. Mereka itulah yang menemukan kematiannya dan mereka dalam keadaan menjadi seorang pemimpin jihad. Masya Allah. Ayo saya mau mengganti DKM nih. ini. Siapa yang mau jadi, kalau perang jihad nggak ada apa itu. Kesudahan melalui perang saudara, itu perang saudara bukan perang ini. Ya, nggak ada. Jadi kematian seorang fisabilillah ini, ya, pemimpin jihad ini, itu bagi mereka. Jangankan apa namanya, itu dari tidurnya, jatuhnya, seperti atau pecut yang bertangani itu, kita ada banyak tapi yang 30 budak aja kita nggak mampu. Kita di rumah membantu satu juga kagak, ada pelayan, kita nyuci laundry aja juga berat, nyuci laundry yang berat. Ini 30 budak. Nah, memiliki keutamaan bagi seorang pemimpin di dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah. Mudah-mudahan para pemimpin kita
ya baik tingkatan mancanegara maupun apa namanya itu lokal, ya itu memiliki perhatian kepada apa yang menjadi beban yang dibebankan di dalam jiwanya, terutama mungkin dakwah NU yang lagi digoncang. Mudah-mudahan NU bisa kuat, bisa menyelesaikan permasalahan internalnya. Menggoncangnya seperti itu. Nah, apalagi kita di bawah tingkatan-tingkatan yang mungkin Allah berikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dilindungi daripada perkara-perkara yang terjadi antara perselisihan di antara kita. Dan di hadis yang lain, waruwiyan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun tajri 'alaihim ujuruhum ba'da mautihim. Ada empat golongan yang pahalanya mereka itu senantiasa mengalir ba'da mautihim, setelah mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka wafat, itu pahalanya tetap mengalir. Man mata murabitan fi sabilillah. Yang pertama, seseorang yang wafat dan dia dalam keadaan menjadi seorang pemimpin di dalam jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah, ya itu ada jihad perang dengan perang nyata, perang melawan syaitan, perang melawan hawa nafsu. Ya, itu jihad tuh, makna jihad. Jadi makna jihad itu luas. Ya, siapa sekarang kita berada di mana pada saat itu? Membela kebenaran kan? Maka orang-orang yang seperti itu adalah pahalanya tetap mengalir seperti itu tadi. Ya, itu setiap amal soleh yang dikerjakan oleh seorang yang berjihad di jalan Allah, ketika dia wafat, maka amal solehnya itu tetap berjalan dengannya. Yang tadi dia ngaji, pahalanya tetap berjalan, dia sholat tetap berjalan terus sampai dengan hari kiamat. Luar biasa. Lalu yang kedua, man 'allama ilman ujra lahu ajrun min amal man 'amila bihi. Barang siapa yang mengajarkan ilmu, dia pahalanya akan mengalir, ya sebanyak orang-orang yang mengamalkannya. Jadi kita mengamalkan ilmu dari guru-guru kita, yang guru kita itu dapat pahala dari kita. Nah, kelas kita kasih lagi kepada anak-anak kita, begitu. Pada ponakan-ponakan kita, umat sebisa kita, dijalankan, kita dapat pahala dari situ. Gitu. Jangan kita ngiri sama guru kita yang udah bagiannya. Kalau menjadi guru-guru kita, apa polanya di Yaman, polanya di Yaman, di Mesir, di mana? Gitu. Muridnya di mana-mana. Ketika murid itu mengerjakan amal solehnya yang telah disampaikan oleh gurunya, maka sebanyak itu sang guru mendapatkan pahala. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin jariyatin min malihi fa ajruha yajri lahu ma damatis sadaqah. Hingga dari sisi sedekah, ya sedekah yang bernilai jariyah adalah min malihi, dari hartanya. Jadi kalau kita ingin mengeluarkan sedekah ini dari harta kita, bukan dari mengambil harta orang, bukan dari pusat ini, dari bini kita, bukan. Biar catat pakai duit bini kita, gitu. Nah, jadi duit sendiri, fa'ajrahu yajri lahu madamati, selama apa namanya bentuk daripada sedekah itu bermanfaat, maka selama itulah pahala mengalir kepada dia yang bersedekah. Wa rajulun taraka waladan salihan wa huwa yad'u lahu. Ya, seseorang yang telah meninggalkan anak keturunan yang saleh, anak keturunan yang senantiasa abrar, yang senantiasa taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan
senantiasa dia mendoakan kedua orang tuanya. Ini pahala yang senantiasa mengalir. Ya kan, kita punya anak, kita punya cucu, punya cicit, itu kan saling mengajarkan tuh. Bapaknya kita punya anak ngajar anaknya lagi, anak lagi punya anak lagi. Itu kita sampai atas jangkut, karena awalnya kita ngajar kepada anak. Atau kita nggak bisa ngajar, kita sekolahkan anak ke lembaga-lembaga pendidikan agama. Itu bagian daripada kita juga menerima daripada amal daripada anak keturunan kita seorang yang senantiasa mendoakan kita. Ini 4 golongan, 4 kaum, 4 kelompok yang dimana nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala jariahnya tetap mengalir. Dan 4, mana yang kita bisa ambil masuk daripada 4 golongan ini? Ya, kalau kita tidak mampu di dalam Rabithah, ini jauh. Ya, ini kita kalau mau perang susah. Yang bola aja, main futsal aja udah kuat, gimana mau perang? Yang jipeng, lompat-lompatan ke berok. Ya, apa? Menuntut mengajarkan ilmu. Semampunya kita apa yang kita bisa ajarkan ilmu? Ya, sedekah dah. Kita punya duit berapa, rajin lagi sedekah dah. Makanya sedekah itu enggak perlu artinya besar, tapi dia kontinu gitu. Nanti pahala itu akan mengalir ketika kita sudah mati, kita sudah wafat. Kan sayang kalau kita abaikan tuh. Ini masjid ini menjadi sentral kita, menjadi sentral penerang kubur kita ini masjid. Kalau kita nggak peduli dengan dunia masjid, kita berarti nggak peduli dengan alam kubur kita. Kita nggak akan peduli dengan tempat tinggal terakhir kita nanti. Jadi alam kubur itu adalah transit pertama, halte pertama menuju alam akhirat. Jadi kita sudah masuk alam akhirat, alam segitu dulu tuh. Dikubur aja jadi tolak ukur. Kalau kita orang baik, maka kuburannya diluasin, didinginin, dienakin, kasih tempat tidurnya, ditemenin sama orang yang cakap. Ya, enak gitu. Tidur kayak seperti pengantin Kalau kita punya amal-amal yang buruk, ya itu kuburan semuanya kayak jempet kita. Itu pintu neraka dibuka rasa panas yang luar biasa. Enggak betah kita. Ya, rasanya gerak gitu di rumah gerak aja kagak enak. Gitu. Apalagi nanti di tempat pendaringan kita, tempat pembaringan terakhir gitu, pendaringan ya, di tempat pembaringan terakhir gitu. Itu. Ini masjid, udah kita masih hidup, kita nungguin apa sih? Nungguin mati kan? Nungguin mati, makan nggak makan, sholat nggak sholat mati, ngaji nggak ngaji mati, sedekah nggak sedekah mati. Terus ngapain? Udah tumpahin dari masjid, tumpahin ke Allah, ke dakwah, ke jihad. Karena makna jihad tadi itu yang surah pemimpinannya seperti itu, di mana orang anggota di bawahnya, mungkin di bawah itu memiliki keutamaannya. Begitu. Jadi betapa tingginya, betapa mulianya, apalagi sama kali ini mengangkat derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang senantiasa melangkah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jihadnya kita itu yang model seperti ini juga yang harus kita pertahankan, yang harus kita lestarikan supaya nanti kegiatan ini dikala kita nggak ada, nanti generasi-generasi kita terbiarin di pada fisik pada larian kita dibelajar. Itu belajar dong masih terbidik akhirnya nanti jadi pakai sama kita gitu. Ya, kita akhirnya mendapat tantangan kubur dari mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita untuk senantiasa istiqamah di dalam kita menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadi landasan tujuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا يا كريم اغفر لنا إنك أنت الأرحم الراحمين يا رحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسير الفاتحة وحياة مريض لك كسب بركة يا معلم ويرحم له كسب بركة ما تقيد من السلام وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.